Mulai. Kepastian hukum kian hari tidak menentu. Keadilan yang segala-galanya menjadi segala-galanya. Terkadang yang berjuang tidak mendapatkan apapun, sedangkan yang bisa saja mendapatkan banyak. Hidup kadang selucu itu. Kekuatan yang dimiliki mungkin tak sebanding dengan ketidakadilan yang ada. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tahu bahwa sudah berbagi usaha yang telah dilakukannya untuk melawannya. Hukum di negeri ini tampaknya tumpul ke atas dan tajam menghujam ke bawah. Hukum di negeri ini rasanya terus berjalan, layaknya permainan di sandiwara. Yang salah bisa jadi benar, ataupun sebaliknya. Sekalipun rakyat menagih kebenaran. Lalu, ada apa dengan keadilan di Indonesia? Untuk membahasnya, kita sudah mendatangkan narasumber dari PDW. Silakan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Kevin Alfredo Pangaribuan, Prodi Informatika di Universitas Kristen Duta Wacana. Oke, nama saya Ade Prushinda Parahing dari Prodi Informatika Kristen Duta Wacana. Menurut Kevin, bicara keadilan berarti bicara tentang hukum. Menurut Anda, keadilan itu seperti apa? Keadilan itu satu kata yang simpel ya, tapi susah untuk diwujudkan. Jadi keadilan itu adalah bagaimana cara kita agar mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan masing-masing orang yang ada di dalamnya. Atau dengan kata lain, manusia mendapat atau diperlakukan dengan sama, mau apapun pangkat kedudukannya, jadi diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Menurut Ade sendiri? Kalau menurut saya setuju dengan pendapat Mas Kevin tadi. Tapi ya, kalau untuk keadilan, semua orang pasti tahu keadilan itu apa. Keadilan itu kondisi di mana tidak berat sebelah atau tidak memihak sebelah pihak. Jadi, fungsi keadilan bagi suatu negara? Apakah keadilan di Indonesia sudah sempurna dalam penerapannya? Oke. Silakan saudara Ade. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya keadilan itu belum sepenuhnya diimplementasi negara, karena ya dalam kehidupan kita ini masih banyak kasus-kasus masalah yang kita temui ya. Ya contoh, salah satu kasus kemarin itu yang sempat booming itu, ada seorang remaja yang membunuh begal dan remaja ini disanksi penjara seumur hidup. Itu contoh. Apakah itu sepadan menurutmu dengan Ya, hukumannya? kalau untuk menurut saya itu tidak sepadan ya. Ya karena bukan tujuannya. Kenapa begal ini bisa dibunuh oleh remaja ini ya, karena remaja ini membela diri. Karena komplotan begal ini ya, dari cerita yang saya baca, komplotan begal ini datang menyerang mereka, itu remaja ini dan temannya, yaitu minta pertama ada handphonenya, terus dikasih. Nah terus minta lagi kunci motornya itu, terus nggak dikasih karena sama si remaja ini. Terus setelah itu begal ini mau menyetubuhi teman cewek remaja ini. Nah karena merasa terancam, remaja ini ngambil pisau dari jok motor terus nusuk. Nah kalau menurut saya itu bentuk perlindungan diri dari ancaman begal itu. Nah tapi dibalik itu, melalui pengadilan remaja ini diputusi penjara seumur hidup. Nah menurut saya itu tidak sepadan. Sekian.
Menurut Kevin sendiri? Ya, menurut saya terkait keadilan di Indonesia, terkait penerapannya di Indonesia, saya rasa belum seutuhnya sempurna ya. Kita bisa, saya ngambil contoh lagi, kita bisa lihat contoh dari kasus Nenek Asyani. Jadi dia itu terdakwa pencuri kayu dan divonis 1 tahun penjara. Nah, jadi mereka itu menuntut Asyani membayar denda 500 juta dan subsiders berupa 1 kali kurungan. Nah, terdakwa lain juga temannya, bukan teman, rekan dari Nenek Asyani ini, yaitu menantunya, yaitu menantunya dan yaitu Ruslan dan Cito, yaitu tukang mebel atau tempat penyimpanan kayu miliknya. Jadi dan juga ada satu sopir pickup yang mengangkut kayu dari yang diambil Nenek Asyani tersebut. Kita bisa lihat di sini ketidakadilan. Saya ngambil kasus lagi selain dari kasus Nenek Asyani ini, yaitu kasus dari kasus dari Ketua DPRD Bengkalis, yaitu Heri Wahyudi, di mana meski terbukti melakukan kesalahan, yaitu korupsi dana bansos, dia hanya divonis 18 bulan penjara, yaitu dana bansos yang dikucurkan sekitar 230 miliar dan telah merugikan negara 31 miliar. Nah, majelis hakim juga mewajibkan Heru membayar denda 50 juta subsider 2 bulan penjara. Heru juga diwajibkan membayar uang pengganti sebanyak 15 juta. Vonis ini sangat bertolak belakang dengan tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu menuntut Heru dengan pidana 8 tahun 6 bulan penjara dan denda 500 juta. Jadi saya bisa bilang hukum di negara ini tajam ke atas tumpul ke bawah. Berdasarkan kasus yang Ade bilang tersebut, siapa yang harus disalahkan? Apakah masyarakat yang berbuat kejahatan atau pengadilan yang salah dalam memutuskan? Oke, kalau menurut saya yang disalahkan itu pemerintahnya. Kenapa pemerintah? Karena pemerintah itu adalah lembaga tertinggi ya dalam suatu negara yang fungsinya ya kalau untuk bagian peradilan itu menyiapkan lembaga peradilan yang tidak memihak rakyat, yang memihak rakyat demi terciptanya kesejahteraan. Gitu. Jadi kalau untuk kasus tadi berarti keadilan dalam kehidupan masyarakat itu belum tercipta. Jadi yang salah itu dari awal ya pemerintahnya, karena kurang bagus dalam menyiapkan lembaga itu. Lalu, berdasarkan masalah tersebut, bagaimana cara menyelesaikan tantangan keadilan di bidang hukumnya? Silahkan kepada saudara Kevin. Sebelumnya saya menambahi jawaban dari Adi Perswi tadi tentang apakah coba diulangi pertanyaan dari saudara Perswi tadi, saudara John Silain. Sebelumnya, apakah masyarakat yang berbuat kejahatan atau pengadilan yang salah memutuskan? Nah, menurut saya tentu sama-sama salah, tetapi yang menjadi sebuah keanehan yaitu keputusan dari hakim. Seperti contoh saya tadi, pelaku korupsi yang merugikan negara bermiliar-miliaran, ancaman hukumannya cuma 18 bulan penjara dan denda cuma 50 juta. Padahal tertulis pada Undang-Undang Korupsi, pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, pasal satunya, ayat satunya, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat itu 4 tahun. Dan paling lama itu 20 tahun kurungan penjara. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah. Dan paling banyak itu 1 miliar. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa keadilan sangat
bisa dibilang belum dapat dikatakan sempurna di negara kita ini. Terakhir, menurut saudara Kevin, apakah kesimpulan dari pembahasan kita kali ini tentang terkait dengan keadilan? Baik, dalam kehidupan bernegara tentunya harus ada sikap keadilan yang dimana bertujuan untuk mengatur, menegakkan, dan memberikan sikap adil sesuai dengan hak masing-masing orang. Keadilan tersebut diatur dalam Pancasila yang dimana merupakan dasar atau pondasi dari negara Indonesia. Alasan mengapa keadilan sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa adalah karena dengan adanya keadilan, maka masyarakat akan hidup sesuai dengan kewajiban dan haknya. Oleh karena itu, penting kita bangun hukum yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya, dan seterusnya agar tidak ada paham dari masyarakat yang mengatakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis antara kalangan para pejabat dengan rakyat yang membuat hukum itu menjadi kuat, teguh, dan kokoh. Sehingga tidak ada hukum yang jalan-jalan ke sana kemari. Menurut saya itu kesimpulan yang bisa kita dapat dari perbincangan kita tadi. Ya, terima kasih buat para narasumber, baik Kevin maupun adik Rizwi. Terima kasih sudah datang dalam acara tersebut. Sekian. Terima kasih. Terima kasih, Mas Johan.